ada 7 golongan manusia di akhirat nanti. Orang lain bingung, dia tenang-tenang saja. Orang lain panik, dia tenang-tenang saja. Kenapa? Mereka mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? 7 orang, 7 macam manusia. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Yang pertama, orang yang nanti akan mendapat perlindungan langsung dari Allah, imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin? Karena pemimpin perbuatannya banyak imbasnya kepada orang banyak. Kebaikannya akan berpengaruh kepada orang banyak, kesalahannya pun akan berpengaruh kepada orang banyak. Pemimpin adalah imam dan imam adalah contoh. Leres gitu? Nah, gitu. Dulu teh baheula nya. Dulu pemimpin kita kalau olahraga golf, stiknya mahal, puluhan juta sampai ratusan juta. Lahan-lahan bagus berubah jadi lapangan golf. Rakyat kecil cuma dapat RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Imbasnya teh ke rakyat. Dulu pemimpin-pemimpin kita sering ngasih kata beleceh, nota dinas, ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita berubah jadi ekonomi keluarga. Kalau tidak keluarga tidak dapat proyek. Maka lahirlah nepotisme, maka lahirlah kroni. Setiap kita pada dasarnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu waktu mau menjabat disumpah loh. Betul apa tidak? Pemimpin yang memegang teguh sumpahnya insya Allah selamat. Pemimpin yang melanggar sumpahnya, yakinlah satu saat bakal disumpahin. Jelas? Jelas? Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa saja yang dipimpinnya. Presiden pemimpin buat rakyatnya, gubernur pemimpin buat provinsinya, bupati pemimpin buat kabupatennya, camat pemimpin buat kecamatannya, suami pemimpin di rumah tangganya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa saja yang kita pimpin. Oleh sebab itu pemimpin yang adil akan mendapat perlindungan langsung. Tetapi pemimpin yang mengingkari janji, pemimpin yang melanggar sumpah tidak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu. Mari kita jadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang menunaikan amanah. Kalau pemimpin yang adil itu kumaha contohnya? Kumaha itu apa? Saya kasih contoh. Ada tokoh bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika terpilih secara aklamasi menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi pejabat tinggi bukan alhamdulillah, inna lillah. Merasa dapat musibah. Kenapa? Jabatan adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Pagi dilantik, malam beliau pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid. Nangis mohon pertolongan Allah. Istrinya Fatimah selesai sholat, suaminya bertanya,
Bang, abang kan sekarang sudah jadi pemimpin. Iya. Kenapa menangis? Justru itu Pak, setelah saya jadi pemimpin sekarang ini, yang terbayang adalah rakyat saya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, orang-orang lemah yang belum bisa menggunakan haknya secara wajar, yatim piatu yang merintih kelaparan. Setelah saya jadi pejabat tinggi, saya takut kalau saya zolim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah. Esoknya, namanya pemimpin baru, banyaklah gubernur-gubernur cari muka, setor muka, bawa hadiah berlian, emas, mutiara, dikumpulkan oleh istrinya Umar ini. Umar bertanya, Fatimah, saya bang, banyak hadiah yang kau terima? Banyak bang, intan, berlian, mutiara, emas. Kau senang itu? Tentu saya senang bang. Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kau boleh kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Kalau kau cinta saya, itu hadiah berlian, mutiara, emas, jual, uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita. Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, adil, tidak mentang-mentang istri pejabat lalu latah ikut borong proyek suaminya. Fatimah berkata, bang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang? Asik. Jadi bagaimana? Jual saja, jual. Yang nyata-nyata hadiah pribadi masih dijual untuk ngurusi kepentingan rakyat. Ya nama yang nyata-nyata hak rakyat kadang-kadang masih disunatan. Palingan SDN Presteh 3 bulan ambrol. Palingan jembatan teh hari ini diresmikan, bulan depan ambrol. Yang terjadi budaya setor muka, asal bapak seneng kumaha juragan wae, sumuhun dawu kula nuwun. Ini budaya yang merusak. Satu lagi, satu malam Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja di kamar pakai lampu minyak. Datang tamu, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Naon bang? Ini tamunya dari ujung Berung waktu itu. Enggak, saya cuma mau ngobrol. Ngobrol? Iya. Urusan pribadi? Pribadi. Kita kan teman lama, Amir. Oke, mari persilakan masuk. Tamunya masuk, lampunya dipadamkan oleh Umar. Gelap kamar. Tamunya bingung. Ya Khalifah, kita kan mau ngobrol. Betul. Kenapa lampu dipadamkan? Tadi waktu kamu datang, kamu lihat saya sedang bekerja kan? Iya. Saya tadi kerja ngurusi rakyat. Tentu. Saya kan tadi pakai lampu. Memang lampunya kan pakai minyak. Iya dong. Minyaknya kan beli. Iya. Belinya kan pakai uang. Memang uangnya kan uang rakyat. Kita ini mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat, Mang. Ayo, begini saja kita ngobrol sampai pagi. Kalau urusan yang kecil saja orang sudah sangat berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar. Inilah orang yang menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Golongan kedua yang dinaungi Allah, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti anak-anak muda kita di Bandung ini, saya senang ibadahnya rajin. Alhamdulillah. Anak-anak muda di Bandung, saya tahu nggak ada yang suka mabuk.
Mana yang mabuk? Nggak ada. Sekarang ayeuna eta mah. Sebab apa? Indonesia merdeka digerakkan oleh pemuda. Ya pemuda yang namanya Bung Karno, ya pemuda yang namanya Bung Hatta, ya pemuda yang namanya Bung Tomo, ya pemuda yang namanya Sudirman. Orde baru berdiri digerakkan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam KAMI, KAPI, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya. Reformasi bergulir juga digerakkan oleh anak-anak muda, ya mahasiswa, ya pelajar dan seterusnya. Pemuda adalah harapan bangsa. Belum pernah saya dengar ada orang pidato para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Kalau sudah bicara harapan mesti pemuda, harapan umat pemuda, harapan agama pemuda, harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan pemudi. Dalam konteks beragama saya sering mengingatkan, Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Quran Islam akan abadi di Indonesia kalau kita tidak mewariskannya kepada generasi muda kita. Menghancurkan Islam tidak usah meruntuhkan masjid, tidak usah menyegel pesantren, tidak usah melarang pengajian, cukup meracuni generasi mudanya. Maaf, kalau yang sudah 50-60 tahun ke atas itu saya anggap angkatan selamat. Itu generasi tanda seru. Insya Allah tidak goyah imannya, insya Allah mantap akidahnya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, the next generation, ini yang dijadikan pilot proyek, dijauhkan dari agama dan ulama, dipecah belah sesama mereka. Kalau sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maka nuansa Ramadan hendaknya pemuda-pemuda Islam kembali menemukan jati diri, tegak di tengah masyarakat, mencanangkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, menjaga keutuhan bangsa. Seperti berulang kali saya ingatkan, setelah musibah ekonomi kita menghadapi musibah disintegrasi. Setelah krisis ekonomi kita dihantam krisis kepercayaan. Lalu muncullah berbagai peristiwa yang merupakan tonggak-tonggak di mana keutuhan kita sebagai bangsa sedang berada dalam ujian berat. Nuansa Ramadan mempertemukan kita, dan selalu saya ulang-ulang, saya malam ini di Bandung, saya tidak merasa sebagai tamu, saya merasa saya hanya seorang keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita diikat akidah, sebagai bangsa kita komit bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Betul? Betul? Ai pemerintah teh boleh salah, pemerintah boleh keliru, pemerintah bisa diganti, pemerintah bisa dicopot, tapi negara tetap negara. Kedaulatannya harus dijaga, keutuhannya harus terpelihara. Government is government and state is state. Saya juga nggak tahu tuh artinya. Usil aja. Pemerintah adalah pemerintah, negara adalah negara. Something different. Pemerintah memang penyelenggara negara, tapi pemerintah kan relatif. Dia bisa keliru, dia bisa salah, dia bisa diganti, dia bisa dicopot. Dan masjid kita selalu mengatakan sebagai pusat demokratisasi kehidupan bangsa ini. Tinggali, siapapun masuk masjid buka sepatu. Betul? Di hadapan Allah kita semua sama, di hadapan hukum kita semua sama. Indonesia negara hukum, hukum teh supremasi di atas segalanya, pangluhurna eta teh
datang duluan, di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang jenderal. Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Yang kecil bersalah, hukum ditegakkan. Yang besar salah, hukum juga ditegakkan. Inilah yang menjamin ketenangan hidup bermasyarakat. Syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun, yang rajin, yang giat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bagaimana Indonesia, akan bagaimana Islam di Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak muda kita lah jawabannya. Ini yang kedua, pemuda yang tekun melaksanakan ibadah. Dan pusat kegiatan ibadah adalah masjid. Masjid adalah cermin demokratisasi di tengah-tengah masyarakat. Di masjid ada imam, ada makmum. Di masyarakat ada rakyat, ada pemimpin. Betul. Bahkan banyak birokrasinya. Ada muazin, ada bilal, ada merbot, ada modin. Itu semua merupakan satu perangkat. Seperti kita umat Islam ini, posisi boleh berbeda. Ada yang jadi wali kota, oke. Ada yang jadi gubernur, iya. Ada yang jadi pengusaha, mangga. Ada yang jadi petani, silakan. Ada yang jadi seniman, oke. Tapi kita satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat, satu sama lain harus saling menunjang. Kita ini ada yang kebablasan. Satu malam saya ngobrol sama abang becak. Saya tanya, Mang, naon ajengan, Mang tahu nggak reformasi? Tahu. Apa reformasi itu? Pembakaran. Apa lagi? Penjarahan. Terus perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Oke, yang dia lihat sebenarnya cuma ekses. Tapi karena sejauh itu wawasannya, itulah kesimpulannya. Saya tidak bisa menyalahkan abang beca kita ini. Saya cuma melihat ada hal-hal yang kebablasan, yang kalau tidak kita rem, kita bisa bernasib seperti almarhum Uni Soviet, al-mal'un. Uni Soviet tadinya negara besar, adidaya, adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tapi dihantam oleh glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Uni Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Kalau kita biarkan benih-benih perpecahan ini terus berkembang, Timur sudah cerai, lalu muncul tuntutan beberapa daerah mau merdeka, muncul nanti negara Pasundan, muncul negara Andalas, muncul negara Borneo, muncul negara Makassar. Kita akan kerdil kecil pecah berkeping-keping, dan tidak ada lagi kebanggaan kita sebagai suatu bangsa. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah, baik yang langsung maupun yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, memikirkan kehidupan dan kemakmuran masjid. Apa fungsi utama masjid? Masjid sebagai benteng untuk menjaga nilai-nilai keimanan. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Betul? Betul? Hadirin yang saya hormati, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, bukan orang yang selalu tidur di masjid, bukan. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, memikirkan bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana masjid bisa berfungsi seperti di zaman Rasul, bagaimana masjid bisa menjadi pusat kegiatan umat. Masjid dengan umat seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah.
Ada enggak ikan yang tidak